Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Amelia Anggraini SPD, peserta UKIN PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Pura dengan NIM F43012219110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk merapikan seragamnya terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis untuk belajar kita hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Hasan, kenapa? Sakit. Baik, nanti kita tengok bersama-sama ya. Sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menanamkan sikap nasionalisme. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Ibu sudah berpesan agar kalian mengulang pelajaran di rumah. Apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Sudah. Coba Ibu mau bertanya. Apa manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia? Kevin? Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, bertambahnya keuntungan negara, terciptanya lapangan pekerjaan. Bagus, lengkap sekali jawaban Kevin. Dari manfaat masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk ikut berpartisipasi, berinovasi, mencintai produk dalam negeri agar dapat bersaing dalam kancah ASEAN. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sisi mau menjawab? Ya? Kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Bagus sekali jawaban Susi. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menemukan informasi penting dari teks non fiksi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian kewajiban sebagai warga negara, menguraikan dengan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, menguraikan dengan contoh pelaksanaan kepedulian terhadap lingkungan, merancang kepedulian terhadap lingkungan, menemukan judul teks non-fiksi, memperkirakan informasi dari teks non-fiksi, memperkirakan informasi yang benar dari teks non-fiksi, menguraikan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, kita tadi sudah membahas tentang kewajiban. Ibu mau bertanya lagi, bagaimana sih kamu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Cinta? Menjalankan kewajiban dengan baik. Tepat sekali jawaban Cinta. Nah, anak-anak, kontrak pada pembelajaran hari ini adalah kalian tidak boleh ada yang ribut, tidak boleh ada yang bercanda ketika sedang belajar. Juga kontrak kita hari ini adalah qulu qaulan hasanan. Jadi berkata yang baik dan memiliki tujuan yang baik dari perkataan tersebut. Nah, belajar hari ini selain materi yang ada di buku teks, Ibu akan menyajikan materi PowerPoint di depan ya. Nah, nanti kalian akan melakukan tanya jawab dengan Ibu, mengamati, melakukan tanya jawab, berdiskusi ya. Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Silakan berdiri dulu. Tepuk semangat. Anak-anak, setiap orang diharapkan dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Harapannya kan seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya. Salah satunya adalah kewajiban untuk peduli terhadap lingkungan.
gambar pertama ini, yang ini ya, adalah contoh masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk peduli lingkungan. Nah, topik masalah pada hari ini adalah apa dampak yang ditimbulkan jika masyarakat tidak menjalankan kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan. Bagaimana cara meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan? Nah, jika proklamasi kemerdekaan tidak dikumandangkan waktu itu, maka Indonesia masih terus berada di bawah pengaruh atau penjajahan Belanda dan tidak akan menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, dalam memaknai proklamasi kemerdekaan, tentu kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang positif, yang dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan dari proklamasi tersebut. Harapannya kan seperti itu ya. Tapi masih banyak yang belum bisa memaknai proklamasi kemerdekaan. Di antaranya malas belajar, tidak peduli terhadap pendidikan. Nah, tapi masalah selanjutnya, bagaimana kemajuan suatu daerah apabila tidak memaknai nilai-nilai perjuangan yang tersirat di dalam teks proklamasi? Bagaimana peran serta masyarakat dalam melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang tersirat di dalam teks proklamasi? Anak-anak, topik masalah ini adalah masalah yang akan kita pecahkan nanti. Tapi mungkin sulit jika dikerjakan sendiri ya. Makanya pemecahan masalah nanti dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya yang sudah kita sepakati kemarin. Ya. Nah, nanti setiap kelompok akan berdiskusi, baik itu latihan kelompok pada LKPD latihan kelompok maupun LKPD pemecahan masalah. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi, mengolah informasi, dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siap ya? Nah, anak-anak, coba amati gambar yang Ibu sajikan. Ini adalah contoh melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Ada siswa yang sedang menanam pohon, ada yang sedang membuang sampah. Nah, apa ya kewajiban itu? Silakan anak-anak untuk membaca dulu materinya ya. Anak-anak, dari materi ini, apakah ada yang mau bertanya? Mujib? Apa yang kita tanggung jawab? Baik, Ibu catat pertanyaannya ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya ada menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu ada yang sedang menanam pohon ya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya ada gambar yang
baca materinya dulu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pelaksanaan kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan, lalu melakukan penghijauan, pengelolaan sampah, dan juga hemat energi. Dari materi ini ada yang mau bertanya enggak? Silakan Yuyun.
rumah ibu biasanya adalah sampah plastik kopi. Nah, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, ibu mengumpulkan sampah tersebut lalu menganyamnya menjadi barang yang berguna seperti tikar ini. Anak-anak, mengapa ya kita harus peduli terhadap lingkungan? Lingkungan ini bisa diibaratkan sebagai rumah kita. Tentu kita nyaman tinggal di rumah yang bersih, yang sehat, ya, yang nyaman, agar kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Nah, ada alasan penting mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Nah, yang pertama, lingkungan bersih penting untuk hidup sehat. Lingkungan yang tercemar akan membawa racun yang bisa mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Contohnya, air yang tercemar itu akan, jika kita konsumsi, akan membuat kita sakit. Ya. Yang kedua adalah pemanasan global. Yang ketiga, pentingnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dalam rantai kehidupan manusia yang berperan sebagai life support system dan rantai pangan. Siklus hidrologi, siklus energi, dan siklus energi. Terus, nah ini, bumi adalah rumah kita. Bumi sejatinya merupakan rumah bagi semua makhluk hidup. Nah, rumah yang kita tempati, kita perlu selalu rajin dalam membersihkan, menjaga, dan merawat rumah kita agar tidak melahirkan kerusakan yang dapat membinasakan rumah kita sendiri. Nah, kalau ibu kan sudah membuat tikar dari sampah plastik. Nah, kalau kalian, apa yang mau kalian lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan? Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD latihan individu ya. LKPD ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak secara kelompok. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan LKPD latihan. Nanti petunjuk pengisiannya ada di halaman depan ya. Ya, mengisinya ada di bagian terakhir halaman dan ini dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri ya. Semua kelas boleh minta bantuannya? Semuanya sudah kebagian? Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan kita. Dari yang LKPD latihan yang baru saja kalian kerjakan, itu masalah di lingkungan kita yang paling banyak disebut itu adalah masalah sampah. Ya, banyak masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai. Nah, dari pertanyaan masalah ini akan dikerjakan secara kelompok. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Petunjuk pengisian LKPD-nya ada di halaman depan. Yang paling terakhir dari lembar terakhir ini yang harus dikerjakan. Yang gak ada
Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, kalian sudah menuliskan kewajiban siswa di sekolah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu itu ada teks di depan, silakan untuk baca dulu. Nah, anak-anak, teks yang barusan adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Nah, teks yang barusan panjang ya? Nah, bagaimana ya cara menemukan informasi dari teks tersebut? Kok teksnya panjang sekali, Ibu ya? Kok panjang sekali? Jadi informasi dari teks tersebut apa ya? Ini, silakan dibaca dulu. Sudah? Oke. Dari materi ini ada yang mau bertanya, anak-anak? Susi? Baik, Ibu catat ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi ini? Neng mau bertanya? Baik, Ibu catat. Baik. Coba sekarang kita diskusikan ya. Kita bahas ya. Pertanyaan dari Susi, apa itu teks non-fiksi? Ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu teks non-fiksi? David? Suatu teks yang berdasarkan fakta. Bagus sekali jawabannya. Tepat sekali. Yang kedua, apa itu 5W? Siapa yang mau menjawab? Susi mau? Oh, itu H ya? Tapi 5W tadi sudah benar. Tepat sekali. Jadi 5W itu adalah who, when, where, why, dan kalau H-nya itu how. Nah, dalam menemukan informasi dari teks yang tadi, teksnya panjang sekali. Yang pertama adalah kalian harus perhatikan judulnya dulu. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Apa itu seksama? Jala tadi nggak mau menjawab katanya. Kalau Mujib mau menjawab? Bagus sekali jawaban Mujib. Yang kedua adalah mencari kalimat utama atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf, dalam sebuah teks. Cari dulu kalimat utamanya apa ya? Setelah itu baru kalian menandai kalimat yang mengandung 5W 1H. 5W itu 1 who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, oke, dan how. Nah, kita bisa memanfaatkan kata-kata tersebut, kata-kata tanya tersebut untuk mencari sebuah kesimpulan dari informasi pada teks non-fiksi. Sekarang Ibu akan memberikan RKPD penugasan kelompok. Silakan untuk kembali bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk menuliskan nama anggotanya. Di sini ada teks, lalu kalian tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Kerjasama di sini ya. Sudah selesai diskusinya? Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, anak-anak, kalian sudah menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi. Teks tersebut adalah
dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan bangsa kita. Harapannya seperti itu ya. Tapi masih banyak yang belum bisa memaknai makna proklamasi tersebut. Contohnya adalah malas belajar ya, atau tidak semangat ke sekolah, tidak peduli pada pendidikan. Nah, ini adalah topik masalah yang akan kita diskusikan selanjutnya. Silakan untuk kembali kepada kelompoknya masing-masing. Bersama ya. Pertanyaan masalahnya ada di lembar terakhir. Setiap kelompok menjawab satu topik masalah ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi topik pemecahan masalah yang sudah kalian diskusikan tadi. Dimulai dari pemecahan masalah 1 ya. Silakan kelompok 1 dulu. Kami di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa-apa yang ditimbulkan jika masyarakat tidak menjalankan kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan. Lingkungan akan jadi kotor dan bau jika masyarakat tidak menjalankan kewajibannya. Baik. Silakan duduk. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dampak yang ditimbulkan jika masyarakat tidak menjalankan kewajiban menjaga dan Hei. Kamu jangan sampai bercanda. dan tidak pernah dari tempat tinggal. Oke. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1 tadi? Kalau tadi kelompok 1 jawabannya apa? Iya. Kalau kelompok 3? Oke. Jawabannya berbeda tapi dua-duanya bagus ya. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Ibu senang sekali dengan pekerjaannya. Silakan untuk mempresentasikan pemecahan masalah 2 yang tadi. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Jangan sambil bercanda ya. Silakan mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Bagaimana kemajuan budaya apabila tidak memaknai nilai-nilai perjuangan yang tersirat di dalam teks proklamasi? Iya. Daerah tersebut akan tertinggal dari segi pendidikan, pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Baik. Ada yang mau menambahkan untuk jawaban kelompok 3? Kelompok 2 mau menambahkan? Atau memberi tanggapan? Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 3 untuk kembali dulu. Terima kasih atas presentasinya. Baik. Nah, anak-anak, belajar hari ini sudah selesai. Apakah kalian senang? Alhamdulillah. Mari kita simpulkan dulu materi yang kita pelajari hari ini. Dari awal
boleh membantu mengumpulkan jawaban temannya. Anak-anak, alhamdulillah hasil tes formatif barusan sudah mencapai KKM, bahkan lebih ada yang benar semuanya ya. Baik, untuk tugas di rumah kalian tuliskan contoh kepedulian keluarga sebagai warga negara di lingkungan sekitar. Besok hasilnya dikumpulkan